Assalamualaikum, sahabat-sahabat Gudang Cerita. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama menulis salawat di kolom komentar, agar setiap langkah kita dilimpahkan berkah dan kebaikan. Jangan lupa untuk subscribe dan ikuti cerita-cerita menarik yang akan kami bagikan. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Ponorogo, kehidupan warga berjalan dengan sederhana, penuh keakraban, namun tetap memiliki tantangan. Sawah-sawah hijau yang menghampar luas, rumah-rumah kecil yang kokoh, dan jalanan tanah yang terjal, semua itu menggambarkan kehidupan pedesaan yang tenang. Namun di balik ketenangan itu, ada banyak kisah perjuangan sehari-hari. Kehidupan mereka seringkali bergantung pada musim panen yang tidak menentu dan hasil yang seringkali tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Pada suatu pagi yang cerah, sebuah kendaraan motor melaju pelan memasuki desa tersebut. Seorang wanita parubaya, yang tampak ramah dan penuh senyuman, mengendarai sepeda motor tersebut. Namanya Siti. Ia bukan penduduk asli desa itu. Namun, dalam beberapa hari terakhir, ia mulai dikenal oleh warga karena seringkali berkeliling membawa tawaran yang sangat menggiurkan, pinjaman uang dengan syarat yang sangat mudah. Assalamualaikum, Bu, Pak. Siapa yang butuh pinjaman? Koperasi keliling saya bisa bantu. Pinjaman tanpa ribet dan bunga ringan. Cukup 1 bulan, uang langsung cair. Kata Siti dengan nada lembut kepada seorang ibu-ibu yang sedang mencuci pakaian di depan rumah. Wajah ibu itu terlihat sedikit bingung. Ia berhenti sejenak dan memandangi wanita yang tampaknya sudah berusia lebih dari 40 tahun tersebut. Pinjaman? Untuk apa? Tanya ibu tersebut, yang tampaknya tidak terlalu paham. Siti tersenyum, mendekatkan motor dan berbicara dengan nada meyakinkan. Untuk apa saja, Bu? Bisa untuk modal usaha, bayar sekolah anak, atau untuk kebutuhan mendesak lainnya. Pinjaman mulai dari 50.000 hingga 500.000, semua bisa diproses dalam sehari. Tidak perlu jaminan. Hanya perlu KTP, dan dalam waktu singkat uang akan cair. Ibu itu masih terlihat ragu. Tapi, bagaimana cara bayarannya? Sederhana, Bu. Bayarnya dalam waktu 1 bulan. Cuma 1 bulan. Dan bunga harian sangat ringan, hanya sekitar 1.500 sampai 2.000 per hari. Cukup terjangkau, bukan? Kata Siti dengan senyum yang sangat menenangkan. Iya, tapi bunga harian itu? Oh, bunga harian itu kecil, Bu. Tidak sampai memberatkan. Hanya 1.500 sehari, atau paling banyak 2.000. Kalau sudah lunas, tinggal bayar pokoknya saja. Sangat mudah, kan? Siti melanjutkan, mencoba meyakinkan sang ibu. Ibu itu, meskipun awalnya ragu, akhirnya tergerak oleh tawaran yang begitu menggoda. Apa salahnya meminjam sedikit uang untuk memperbaiki rumah atau membantu biaya sekolah anaknya? Lalu ia pun memutuskan untuk mengikuti saran Siti. Baiklah, kalau begitu, saya butuh 100.000, kata ibu tersebut. Siti mencatat informasi pada buku kecil yang dibawanya. Baik, Bu. Saya bantu. Uang akan saya transfer dalam waktu beberapa jam. Jangan khawatir. Semua aman. Tidak hanya ibu tersebut, banyak warga lain yang tertarik dengan tawaran Siti. Setiap hari, Siti berkeliling desa menawarkan pinjaman. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang kepada Siti, meminjam uang dengan jumlah yang bervariasi. Beberapa di antaranya pinjam hanya 50.000, tapi ada juga yang meminjam 200.000, bahkan hingga 500.000. Semua merasa nyaman karena Siti menjanjikan bunga yang kecil dan waktu pengembalian yang mudah. Namun, sedikit demi sedikit, mereka mulai merasakan ada yang tidak beres. Sebagian dari mereka mulai memperhitungkan bunga yang dikenakan. Mereka sadar bahwa jumlah uang yang harus mereka bayar jauh lebih besar dari yang mereka pinjamkan. Bagi yang meminjam 50.000, harus mengembalikan 75.000 setelah 1 bulan. Siti menjelaskan bahwa bunga per hari adalah sekitar Rp1.700, ditambah dengan bunga yang lebih besar,
seperti yang terjadi pada pinjaman 500.000 yang akhirnya menjadi 750.000 setelah 1 bulan. Tak lama, beberapa warga mulai merasa terjebak dalam hutang yang sangat berat. Seorang petani bernama Pak Dedi, yang awalnya meminjam 200.000, merasa sangat kesulitan untuk membayar kembali. "Gimana ini, Bu? Saya sudah bayar 250.000, tapi masih belum lunas juga," keluh Pak Dedi kepada Siti, yang dengan tenang duduk di bangku depan rumahnya, seolah tak merasa tertekan sama sekali. "Pak Dedi, kalau Bapak tidak bisa bayar, maka saya akan ambil barang berharga di rumah Bapak sebagai pengganti," kata Siti dengan nada datar. "Itu aturan koperasi keliling. Semua harus bayar tepat waktu." "Barang?" Pak Dedi terperanjat. "Maksud Bapak?" "Ya, Pak. Misalnya kulkas, TV, atau barang elektronik lainnya. Semua bisa diganti dengan barang, jika tidak bisa bayar." Pak Dedi hanya bisa menelan ludah. Ia merasa bingung dan takut. Tak ada jalan lain. Ia terpaksa menyerahkan barang berharga yang ia miliki untuk melunasi utangnya. Namun, di balik senyum ramah Siti, ada kejahatan yang terselubung. Dia terus mengumpulkan kekayaan dari penderitaan orang-orang yang terjebak dalam riba. Setiap hari, semakin banyak barang-barang berharga yang diserahkan oleh penduduk desa sebagai bentuk pelunasan utang. Namun, Siti tidak merasa puas. Rasa serakahnya semakin besar. Ia terus memaksa warga untuk membayar, bahkan jika itu berarti mengambil lebih banyak barang dari mereka yang tidak mampu membayar tepat waktu. Hari demi hari, ketegangan semakin meningkat. Warga desa mulai merasakan dampak buruk dari pinjaman ini. Mereka yang awalnya ingin membantu ekonomi keluarga, kini malah terbelit dalam lingkaran utang yang tak terbayangkan. Siti, yang telah sukses memperdaya banyak orang, mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia merasa semakin kuat dan lebih berkuasa. Uangnya terus bertambah, sementara orang lain semakin terjerat dalam masalah. Namun, tak ada perbuatan yang bisa lolos dari balasan. Karma itu nyata, dan waktu Siti untuk membayar apa yang telah ia perbuat semakin dekat. Hari-hari berlalu, dan kehidupan di desa Ponorogo semakin tidak menentu. Warga desa yang dulunya saling membantu kini tampak terpecah. Mereka yang terjebak dalam utang kepada Siti mulai terlihat lesu, cemas, dan tidak berdaya. Keseharian mereka dipenuhi dengan pemikiran tentang bagaimana cara melunasi hutang, dan semakin banyak barang yang harus mereka serahkan sebagai pengganti uang. Dari kulkas, TV, hingga perabot rumah tangga yang mereka miliki, semuanya menjadi barang jaminan. Siti, yang tampak semakin tenang dan bahagia, tidak merasa sedikit pun bersalah. Di luar, ia terus berkeliling membawa tawaran-tawaran pinjaman yang semakin besar. Warga yang mulai merasa takut, tetap saja datang kepadanya karena merasa tak ada pilihan lain. Bahkan mereka yang sudah merasakan kerugian dan penurunan hidup, tetap meminjam dengan harapan bisa mengatasi masalah ekonomi mereka. Siti semakin sering duduk santai di rumahnya yang kini telah penuh dengan barang-barang hasil tebusan utang. Uangnya bertambah dengan cepat, dan senyum di wajahnya semakin melebar. Ia tidak pernah berpikir tentang rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain. Semua yang dilakukannya terasa seperti hal yang wajar baginya. Suatu malam, setelah selesai berkeliling desa, Siti duduk sendirian di ruang tamunya yang sederhana. Ia memeriksa buku catatannya, mencatat uang yang telah dikumpulkan, dan barang-barang yang baru saja diserahkan oleh penduduk. Wajahnya tampak puas, namun di dalam hatinya ada dorongan yang lebih besar untuk mendapatkan lebih banyak. Koperasi keliling ini memang sangat menguntungkan, gumam Siti sambil mengelus bukunya. Tidak ada yang tahu apa yang saya lakukan di balik ini semua. Mereka yang bodoh itu hanya akan terus membayar dan menyerahkan apapun yang mereka miliki. Mereka tak tahu betapa mudahnya aku memanipulasi mereka. Namun, di tengah perasaan kemenangan itu, Siti merasakan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Ada perasaan aneh yang menyusup ke dalam pikirannya. Ia tidak tahu apakah itu rasa bersalah, rasa takut, atau sesuatu yang lebih buruk lagi. Namun ia merasa ada yang tak beres. Pagi hari berikutnya, seperti biasa,
Siti melanjutkan aktivitasnya. Namun, dalam perjalanan keliling desa, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Di tengah perjalanan, ia melewati sebuah makam tua yang terletak di tepi jalan desa. Makam itu sudah lama tidak terurus, dengan rumput liar yang tumbuh di sekitar nisan. Sesaat, Siti merasa tubuhnya kaku, dan wajahnya yang selalu tersenyum mulai merasakan ketegangan. Di sudut matanya, ia melihat sosok yang tampak seperti seorang wanita tua yang berdiri di dekat makam, menatapnya dengan tajam. Siti merasa ada yang aneh, tetapi segera mengalihkan pandangannya dan melanjutkan perjalanan. Namun, perasaan itu tetap menghantuinya. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Hari-hari berikutnya, perasaan aneh itu semakin sering datang. Setiap kali Siti melewati makam tersebut, ia merasa seolah ada yang mengikuti langkahnya. Tidak hanya itu, ia mulai melihat bayangan-bayangan aneh di sudut matanya. Kadang-kadang, di tengah malam, saat ia sedang tidur, ia terbangun dan mendengar suara samar-samar, seperti bisikan yang meminta pertanggungjawaban. Namun, Siti menepis perasaan itu. Ia tidak ingin percaya pada hal-hal mistis. Ia hanya ingin fokus pada keuntungan yang terus mengalir dan semakin melimpah. Suatu hari, ketika ia sedang mengumpulkan pembayaran dari seorang petani bernama Pak Santoso, ia melihat perubahan pada wajah Pak Santoso yang terlihat semakin pucat. Wajah pria tua itu tampak cemas, dan matanya menyiratkan ketakutan. "Ada apa, Pak? Anda terlihat tidak sehat," tanya Siti, mencoba tersenyum untuk menutupi rasa curiganya. "Bu Siti, saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan," jawab Pak Santoso dengan suara parau. "Anak saya sakit. Saya sudah coba bayar dengan barang, tapi masih saja utang saya belum lunas." Siti menatap Pak Santoso dengan mata penuh kekejaman. "Jangan khawatir, Pak. Semua bisa diselesaikan. Kalau belum cukup uang, saya bisa ambil barang-barang lainnya. Tapi pastikan Anda bayar tepat waktu. Saya tidak bisa menunggu lama." Pak Santoso terlihat semakin cemas. Lalu dengan suara gemetar ia berkata, "Ibu, apakah benar ini jalan yang benar? Apa yang kita lakukan ini tidak akan membawa bencana?" Siti tertawa kecil, menanggapi keraguan Pak Santoso dengan nada mengejek. "Pak, Anda harus sadar. Ini bisnis. Tidak ada yang bisa kita hindari. Kalau Anda tidak bayar, maka Anda sendiri yang akan menanggung akibatnya." Setelah itu, Siti melanjutkan perjalanannya tanpa mempedulikan Pak Santoso yang tampak semakin terpuruk. Di dalam hati Siti, ada kepuasan yang tidak bisa ia sembunyikan. Semua itu hanya masalah waktu. Semua akan datang sesuai dengan rencananya. Namun, pada malam yang sama, perasaan aneh yang ia rasakan semakin kuat. Ketika ia berada di rumahnya, tiba-tiba pintu rumahnya berderit dengan sendirinya. Siti menoleh dengan cemas. Ia merasa seolah ada seseorang yang masuk ke dalam rumah tanpa izin. Langkah kaki terdengar pelan di belakangnya, seolah ada yang mengintainya. Ia menoleh cepat, namun tidak ada siapapun di sana. Hanya kegelapan malam yang mengelilinginya. "Siti! Siti!" Terdengar suara samar di telinganya, seakan berasal dari dalam kegelapan. Siti terpaku. Suara itu begitu familiar, namun ia tidak bisa mengingat dari mana asalnya. Lalu tiba-tiba, ia teringat tentang wanita tua yang pernah dilihatnya di dekat makam. "Siti!" Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, seperti desisan yang memanggil-manggilnya. Siti terkejut. Tubuhnya gemetar. Ia merasa ada yang tidak beres, dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Saat itulah ia melihat bayangan putih muncul di hadapannya, sosok wanita tua yang ia lihat di dekat makam. Mata wanita itu memancarkan kebencian, dan bibirnya bergerak perlahan, mengucapkan kata-kata yang membuat tubuh Siti semakin kaku. "Semua yang kamu lakukan akan kembali padamu. Riba itu akan menjeratmu, azab menantimu, Siti." Siti terperanjat, wajahnya pucat, dan seketika itu juga ia merasa ada yang berbeda pada dirinya. Badannya mulai terasa panas, dan tubuhnya gemetar hebat.
Ia merasa ketakutan yang luar biasa. Wanita itu menghilang begitu saja, meninggalkan Siti yang hanya bisa terdiam di tempat. Rasa takut semakin menggigit hatinya. Namun di sisi lain, ia merasa sesuatu yang lebih buruk sedang mendekat. Tapi, Siti berusaha menepis perasaan itu. Ia harus terus maju. Ia harus melanjutkan bisnisnya. Karena, dalam benaknya, tidak ada jalan lain selain terus mengejar kekayaan yang telah ia peroleh dengan cara itu. Namun, azab itu tidak akan pernah jauh. Dan Siti akan segera menyadari bahwa setiap perbuatan akan ada balasannya. Pagi setelah malam yang penuh ketegangan itu, Siti berusaha menenangkan dirinya. Perasaan takut yang datang mendalam semalam masih terasa seperti bayangan gelap yang mengikuti setiap langkahnya. Namun, seperti biasanya, Siti mencoba untuk melupakan ketakutannya dan melanjutkan rutinitasnya. Ia memutuskan untuk tidak memperdulikan perasaan aneh yang terus mengganggunya. Hari itu, seperti biasa, Siti berkeliling desa. Ia melewati jalan-jalan yang pernah dilaluinya ratusan kali, berbicara dengan warga yang sudah sering meminjam uang darinya. Semua tampak normal, tetapi ada satu hal yang terus menghantuinya, suara bisikan yang terus terdengar dalam pikirannya. Seperti suara wanita tua yang memanggil-manggilnya, mengingatkan tentang dosa-dosa yang telah ia lakukan. Siti, Siti, apa yang kamu lakukan itu salah. Semua akan kembali padamu. Suara itu seperti gema yang tak pernah hilang, terus berulang dalam benaknya. Siti berusaha menepis suara itu dan meneruskan langkahnya. Namun semakin ia berusaha mengabaikannya, semakin kuat bisikan itu terdengar. Suara itu datang dari dalam dirinya, seolah-olah segala tindakan buruknya mulai berbicara kepadanya. Saya tidak peduli, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Ini bisnis. Bisnis yang menguntungkan. Namun, meskipun ia mencoba berpikir demikian, tubuhnya terasa semakin lelah. Wajahnya mulai tampak lebih pucat, dan langkahnya lebih lambat. Sesekali, ia terhenti sejenak dan merasakan keringat dingin membasahi dahinya. Ini hanya stres, pikir Siti. Aku terlalu banyak bekerja. Aku harus fokus. Namun, pada siang hari itu, kejadian yang tak terduga terjadi. Siti sedang duduk di warung kopi, menunggu pembayaran dari seorang warga yang terlambat mengembalikan uangnya. Tiba-tiba, sekelompok anak muda yang baru saja selesai bekerja di sawah datang mendekat. Mereka adalah anak-anak yang sudah lama mengenal Siti, dan mereka merasa ada yang salah dengan cara Siti berbisnis. Salah seorang dari mereka, seorang pemuda bernama Joko, menghampiri Siti dengan tatapan tajam. Bu Siti, saya ingin berbicara. Ini tentang koperasi keliling itu, kata Joko, suara penuh ketegangan. Siti menatapnya tanpa rasa takut. Ada apa, Joko? Kamu juga ingin meminjam uang? Tanya Siti dengan senyum yang dipaksakan. Joko menggelengkan kepalanya. Bukan, Bu. Saya cuma ingin mengatakan, kami semua mulai merasa ada yang tidak beres dengan apa yang Bu Siti lakukan. Banyak orang yang sudah jatuh miskin karena utang yang tak terbayar. Kami dengar ada yang bahkan harus menjual tanah dan barang berharga mereka hanya untuk melunasi utang yang Bu Siti tawarkan. Siti menatap Joko dengan tajam, lalu tertawa kecil. Joko, itu bukan urusanmu. Setiap orang yang meminjam harus tahu konsekuensinya. Kalau mereka tidak bisa bayar, itu masalah mereka, bukan saya, jawabnya dengan nada mengejek. Namun, Joko tetap berdiri di depannya dengan wajah serius. Saya tidak takut dengan Bu Siti, dan saya tidak akan diam saja. Kami akan memberitahu warga tentang semua yang terjadi. Ini tidak bisa terus dibiarkan. Siti merasa marah, namun ia berusaha menahan emosinya. Kamu pikir kalian bisa melawan saya? Kalian tidak tahu apa-apa tentang bagaimana dunia ini bekerja. Dunia ini keras. Joko, kalau kalian ingin bertahan, kalian harus tahu cara bertahan dengan cara saya. Joko tidak bergeming. Kami tidak akan membiarkan Bu Siti terus memanfaatkan orang-orang di desa ini. Ketegangan semakin memuncak, dan beberapa warga yang duduk di warung mulai memperhatikan percakapan tersebut.
Mereka mulai merasa cemas. Ada yang mulai merasa ragu tentang koperasi keliling Siti, sementara yang lain berusaha tetap tenang dan tidak ingin terlibat. Siti berdiri, memandang Joko dengan tajam. Kamu mau memberontak? Joko? Kamu akan tahu apa akibatnya. Joko hanya menatap Siti dengan pandangan yang lebih keras, lalu berbalik dan meninggalkan warung bersama teman-temannya. Namun, meskipun Joko pergi, Siti bisa merasakan ketegangan yang menyelimuti udara. Warga desa mulai bicara tentangnya. Beberapa mulai berpikir ulang tentang pinjaman yang mereka ambil dari Siti. Namun, Siti tidak bisa membiarkan hal ini mengganggu jalannya bisnisnya. Ia tahu, jika ia membiarkan orang-orang itu pergi begitu saja, maka bisnis koperasi kelilingnya akan berantakan. Ia harus segera membuat warga desa merasa takut untuk melawan atau membuka mulut. Malam harinya, Siti kembali ke rumahnya, merasa cemas. Namun, meskipun ketakutan mulai menyelimutinya, ia tetap berusaha untuk tidak memperlihatkan kelemahan. Di dalam kamar, ia duduk di meja, memandangi buku catatan utangnya. Ini hanya masalah waktu, pikirnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Semua akan kembali seperti semula. Aku masih punya kendali. Namun, tepat saat ia mengucapkan kata-kata itu, ada suara keras yang datang dari luar rumah. Pintu depan rumahnya terbuka dengan sendirinya. Siti terlonjak kaget. Ia merasa ada yang tidak beres. Ketika ia membuka pintu, ia melihat bayangan hitam melintas di depan rumahnya. Panik, Siti menutup pintu dan menguncinya. Jantungnya berdetak lebih cepat, dan tubuhnya terasa kaku. Ia merasa ada yang mengikuti. Ada yang mengawasi setiap langkahnya. Suara bisikan yang semalam terdengar begitu jelas, kini kembali terdengar, lebih keras dan jelas dari sebelumnya. Siti, apa yang kamu lakukan akan kembali padamu, tak ada yang bisa menghindari azab. Bisikan itu datang dari dalam rumah, seolah berasal dari setiap sudut ruangan. Siti merasa tubuhnya panas, seolah-olah ada sesuatu yang merasuki dirinya. Tiba-tiba, ia merasa sangat lelah. Ia berjalan mundur, terjatuh di atas kursi. Matanya berputar, dan ia merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada kekuatan yang mengendalikan tubuhnya. Tiba-tiba, seiring dengan suara bisikan yang semakin mendalam, ia melihat bayangan samar yang perlahan muncul di hadapannya. Sosok itu perlahan mendekat. Wajahnya yang pucat dan menyeramkan menatap Siti dengan penuh kebencian. Siti, apa yang kamu lakukan itu tidak akan terlepas begitu saja. Semua yang kamu ambil, semua yang kamu paksa akan kembali padamu. Suara wanita itu terdengar keras di telinga Siti. Siti merasa tubuhnya gemetar. Matanya mulai kabur. Perlahan, ia melihat wajahnya sendiri di cermin yang ada di dinding. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat wajahnya berubah. Sesuatu yang mengerikan terjadi. Wajahnya mulai mengerut. Kulitnya terasa kasar, dan matanya menjadi lebih tajam dan menakutkan. Wajahku, apa yang terjadi? Bisiknya ketakutan, namun tidak ada yang bisa mengubah kenyataan yang ada di depannya. Pada saat itulah, wajahnya benar-benar berubah menjadi wajah seekor kambing. Ia menjerit keras, namun suaranya terdengar seperti raungan. Tidak ada jalan keluar. Azab itu datang. Tidak ada yang bisa menghindar. Siti menatap dirinya sendiri di cermin. Tubuhnya terbalut dalam ketakutan yang semakin mendalam. Wajahnya yang dulu penuh senyum ramah kini terdistorsi menjadi sesuatu yang tak manusiawi. Kulit wajahnya yang halus berubah kasar. Kulitnya mengkerut seperti kulit kambing tua, dan matanya menjadi tajam dengan kilatan mengerikan. Suara raungannya yang terjebak di dalam tenggorokan membuatnya merasa semakin terhimpit, seolah seluruh tubuhnya kehilangan kendali. Panik melanda. Tubuhnya gemetar hebat, dan jantungnya berdebar kencang seolah ingin meledak. Ia terjatuh dari kursinya. Tangan gemetar menyentuh lantai kayu yang terasa begitu dingin. Di luar, suara angin bertiup kencang, dan langit yang semula cerah kini mendung kelabu. Siti berusaha untuk berdiri, tetapi kakinya tidak mampu menopang tubuhnya. Ia terjatuh lagi, semakin merasa terperangkap dalam tubuh yang kini bukan miliknya.
Wajahku. Suara Siti terdengar terputus-putus, seperti bukan miliknya. Ia meraba wajahnya dengan tangan yang gemetar. Keringat dingin membasahi tubuhnya, dan rasa sakit yang luar biasa menyiksa. Namun, semakin ia meraba wajahnya, semakin jelas perasaan takut yang melingkupinya. Di luar rumah, terdengar suara langkah kaki yang berat mendekat. Siti, meski tubuhnya mulai berubah, masih berusaha keras untuk mengendalikan ketakutannya. Ia melangkah ke jendela dengan gemetar, melihat dengan seksama siapa yang datang. Namun, tak ada siapapun di sana. Yang ada hanyalah bayangan samar di tengah kabut malam yang semakin tebal. Siti merasa seolah ada yang mengawasinya, dan itu membuatnya semakin terperangkap dalam ketakutan. Ia mulai terengah-engah, merasa kehilangan kendali atas tubuhnya. Apa yang terjadi pada diriku? Gumamnya. Suara itu hanya terdengar seperti desisan yang mengerikan. Tiba-tiba, sosok wanita yang sama yang ia lihat sebelumnya muncul di hadapannya. Wanita itu, dengan wajah yang pucat dan penuh kebencian, menatapnya dengan penuh amarah. Kamu telah mempermainkan hidup orang lain, Siti. Mengambil yang bukan hakmu. Kini saatnya untuk membayar semua dosamu. Siti terkejut. Tubuhnya bergetar hebat saat melihat sosok tersebut. Tidak, tidak. Aku tidak melakukan apa-apa yang salah. Siti berteriak, mencoba membela diri meskipun suaranya terdengar seperti raungan. Aku hanya membantu mereka. Mereka yang datang kepadaku, aku hanya memberi mereka pinjaman. Wanita itu mendekat dengan tatapan tajam. Apa yang kamu berikan bukanlah bantuan, Siti. Itu adalah jerat yang membelenggu mereka dalam dosa dan penderitaan. Kamu telah mengumpulkan kekayaan dari air mata dan darah mereka. Kalian yang makan dari riba, kalian yang menindas sesama, kalian akan menanggung akibatnya. Siti berusaha mengalihkan pandangannya, namun wajah wanita itu semakin mendekat. Siti merasa tubuhnya semakin terperangkap dalam rasa sakit yang luar biasa, seolah ada sesuatu yang merasuk dalam dirinya. Bayangan wanita itu semakin jelas dan terang, menuntut balasan atas semua yang telah Siti lakukan. Siti merasakan tubuhnya mulai terangkat, seolah ada kekuatan yang tidak terlihat memegangnya. Dalam kegelapan itu, ia mendengar suara lain, suara-suara bisikan dari berbagai penjuru, suara warga yang telah ia perdaya, yang kini meminta pertanggungjawaban. Siti, Siti, apa yang telah kamu lakukan pada kami? Suara-suara itu terdengar sangat jelas. Setiap bisikan seperti jarum yang menusuk jantungnya. Semua yang kamu ambil akan kembali kepadamu. Tiba-tiba, tubuh Siti melayang di udara. Ia berteriak keras, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Sekujur tubuhnya terasa berat, seolah ditarik oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Rasa sakit yang luar biasa mengalir dari dalam dirinya. Rasa bersalah, rasa takut, dan rasa amarah bercampur menjadi satu. Pada saat itu, wajahnya yang berubah semakin mengerikan, kulitnya yang mulai berubah menjadi bulu kambing, hidungnya yang memanjang, dan matanya yang semakin tajam, seolah tubuhnya benar-benar kehilangan bentuk manusiawi. Ia merasa seolah sedang berubah menjadi sesuatu yang lebih buruk daripada sekadar kambing, sesuatu yang terkutuk dan tidak bisa kembali lagi. Siti, kini kamu tahu apa yang kamu lakukan. Suara wanita itu terdengar lagi, lebih keras dan lebih mengerikan. Hidupmu akan berakhir seperti ini, selamanya terperangkap dalam tubuh yang tak manusiawi. Ini adalah hukumanmu. Dengan suara keras yang mengerikan, tubuh Siti akhirnya terjatuh ke lantai. Semua yang ada di sekitarnya terasa gelap dan penuh kabut. Ia terengah-engah, berusaha bangkit, namun tubuhnya tidak mampu lagi bergerak. Wajahnya yang telah sepenuhnya berubah menjadi kambing mengerikan, menatap dirinya di cermin. Hanya ada satu pemikiran yang memenuhi pikirannya. Ia telah kehilangan segala hal yang ia miliki, kehidupannya, tubuhnya, dan bahkan jiwanya. Di luar rumah, langit semakin gelap, disertai petir yang menyambar. Desa Ponorogo yang dulu penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian kini diliputi oleh ketakutan.
Warga desa yang sebelumnya terlena dalam perangkap utang kini mulai merasakan getaran ketakutan yang tak terhindarkan. Semua yang telah terjadi, semuanya membawa mereka pada takdir yang sama, terbelenggu dalam jeratan dosa dan riba. Siti, yang kini hanya menjadi sosok yang terkutuk, terbaring di lantai rumahnya. Ia tidak lagi mengenali siapa dirinya. Semua yang pernah ia lakukan, semua keburukannya, kini berbalas. Azab yang selama ini ia coba hindari kini menjadi kenyataan. Ia telah terjebak dalam tubuh yang tak bisa kembali, sebuah wajah kambing yang menggambarkan kejahatan dan keserakahan yang telah merusak hidup banyak orang. Di luar rumahnya, terdengar suara-suara bisikan yang semakin menjauh, tetapi rasa takut yang mengerikan terus mengelilinginya. Warga desa yang mengetahui apa yang terjadi dengan Siti kini menyadari satu hal yang tak bisa mereka hindari. Dosa dan riba yang mereka perbuat akan selalu kembali, dan semua perbuatan buruk akan membawa azab yang tak terelakkan. Malam itu, desa Ponorogo seakan berada dalam cengkeraman ketakutan yang mencekam. Warga yang sebelumnya berperang di dalam hati mereka tentang apakah mereka harus terus melanjutkan pinjaman dari koperasi keliling Siti, kini mulai merasakan dampak dari perbuatan mereka yang ikut terjerat dalam riba. Mereka tahu bahwa kehidupan mereka telah berubah, dan tidak ada yang bisa menghindari hukum kehidupan. Setiap perbuatan jahat akan berbalas, secepat atau sedalam apapun kita berusaha menghindarinya. Siti, yang kini terbaring di rumahnya, tidak lagi menjadi manusia. Wajahnya yang dulu penuh senyum ramah kini menjadi wajah kambing yang mengerikan. Tidak ada lagi wajah yang penuh harapan di sana, hanya wajah yang terbalut dalam kebencian dan penyesalan. Tubuhnya yang pernah bergerak dengan percaya diri kini terbaring lemah, tak bisa lagi berbuat apa-apa. Azab yang ia terima adalah bentuk balasan atas segala tindakan liciknya. Hari-hari berlalu, dan desa itu mulai merasa perubahan yang sangat besar. Suasana yang dulu penuh keceriaan kini tergantikan dengan suasana hening dan penuh kehati-hatian. Mereka yang dulunya terperangkap dalam utang mulai menemukan kekuatan untuk menghapuskan rasa takut yang selama ini menyelimuti hidup mereka. Meskipun mereka masih harus berjuang untuk membayar pinjaman-pinjaman mereka, mereka mulai berusaha untuk hidup lebih jujur dan menghindari jeratan riba. Mereka mulai menyadari bahwa kekayaan yang didapat dengan cara tidak halal hanya akan membawa penderitaan. Warga desa berkumpul di alun-alun desa, berbicara tentang kejadian yang telah menimpa Siti. Mereka berbicara tentang bagaimana Siti yang dulu begitu murah senyum dan ramah kini menjadi contoh nyata dari akibat dosa dan keserakahan. Mereka mengingat bagaimana Siti mulai berkeliling, menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi, dan tanpa peduli dengan penderitaan yang ditinggalkan. Mereka mengingat bagaimana Siti memperdaya mereka dengan janji-janji manis, sementara di balik itu semua ia mengumpulkan kekayaan dengan cara yang sangat licik. Namun, meskipun Siti telah berubah menjadi makhluk yang mengerikan dan terkutuk, perasaan takut masih menghinggapi warga desa. Mereka bertanya-tanya, apakah mereka juga akan mendapatkan balasan yang sama jika terus terjerat dalam hutang dan riba? Apakah mereka juga akan mengalami nasib seperti Siti? Waktu berjalan, dan tak ada yang tahu persis apa yang terjadi pada Siti. Setelah malam itu, rumahnya yang dulunya dipenuhi barang-barang hasil tebusan utang kini kosong. Tak ada lagi jejak kehidupan di sana. Warga desa mulai merasa bahwa Siti, dengan segala tindakannya, telah membayar harga yang sangat mahal. Namun, perasaan mereka tidak hanya tentang rasa syukur karena Siti telah mendapatkan azabnya. Mereka juga merasa bersalah, karena tanpa mereka sadari, mereka ikut terjebak dalam permainan yang berbahaya. Di suatu pagi yang cerah, sekelompok warga desa yang merasa terkejut dan terberkati karena mereka masih bisa melanjutkan hidup, memutuskan untuk mendirikan sebuah komunitas yang lebih jujur. Mereka bertekad untuk tidak terperangkap dalam jeratan pinjaman yang membebani hidup mereka, dan berjanji untuk saling membantu tanpa melibatkan bunga atau riba. Mereka mulai mengajarkan generasi muda di desa tentang pentingnya hidup sederhana, bekerja keras, dan saling berbagi tanpa mengharapkan imbalan yang tidak seimbang. Siti, yang kini tidak lebih dari sosok yang terkutuk dan tak berdaya, menjadi peringatan yang nyata bagi mereka. Mereka tahu bahwa apa yang terjadi pada Siti adalah akibat dari perbuatannya sendiri, tetapi mereka juga sadar bahwa setiap langkah mereka ke depan harus lebih hati-hati, lebih bijaksana,
dan lebih berorientasi pada kebaikan, bukan keuntungan sesaat yang datang dengan cara yang tidak benar. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Desa Ponorogo mulai kembali pulih. Kehidupan yang sederhana kembali tercipta, meskipun dengan pelajaran yang berat dan penuh makna. Warga desa mulai menghargai satu sama lain lebih dalam, dan meskipun masih ada yang berjuang untuk membayar utang, mereka tahu bahwa jalan yang mereka pilih sekarang lebih baik daripada yang mereka pilih sebelumnya. Siti, yang dulu menjadi pusat perhatian karena tawarannya yang menggiurkan, kini hanya tinggal kenangan. Warga desa masih mengingatnya, tetapi ingatan itu bukan lagi tentang keserakahan dan kebohongannya. Mereka ingat Siti sebagai peringatan bahwa hidup dengan cara yang salah hanya akan membawa kehancuran. Dan dengan itu, mereka tahu bahwa meskipun masa lalu mereka dipenuhi dengan penderitaan, mereka kini berada di jalur yang benar. Di akhirnya, cerita Siti menjadi legenda di Ponorogo. Kisah tentang seorang ibu yang dengan licik meraup keuntungan dari penderitaan orang lain, dan akhirnya harus membayar harga yang sangat mahal. Kisah ini menjadi peringatan untuk semua orang bahwa kejahatan, sekecil apapun, tidak akan pernah luput dari balasan yang setimpal. Azab datang bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi sebagai pengingat akan pentingnya hidup dengan cara yang benar. Tidak ada yang bisa menghindari takdir, dan karma, pada akhirnya, akan selalu menemukan jalannya. Terima kasih dan alhamdulillah. Kami mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton channel Gudang Cerita di YouTube. Jangan lupa untuk subscribe, follow, dan share agar lebih banyak teman-teman yang bisa menikmati cerita seru lainnya. Terus dukung kami agar semakin banyak konten menarik yang bisa kami hadirkan untuk kalian. Salam dari Gudang Cerita.